Shalom anak-anak, di kesempatan hari ini kita akan belajar materi kimia yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita akan melihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan indikator apa saja yang akan kita capai dalam mempelajari bab ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk bab kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah kita akan memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kemudian ada beberapa indikator yang harus kita capai. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian larutan tak jenuh, larutan jenuh dan larutan lewat jenuh. Yang kedua, menjelaskan pengertian kelarutan. Yang ketiga, menjelaskan, memformulasikan dan menghitung hasil kali kelarutan. Yang keempat, menjelaskan dan memformulasikan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang kelima, menjelaskan dan memformulasikan pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan zat. Yang keenam, menjelaskan dan memformulasikan penerapan KSP dalam meramalkan proses pengendapan. Dalam video kali ini, kita akan membahas untuk indikator yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan melihat definisi dari kelarutan. Kira-kira apa itu kelarutan? Nah, kelarutan itu merupakan kemampuan dari suatu zat, dalam hal ini suatu zat terlarut, untuk melarut dalam sejumlah pelarut tertentu dari zat lain pada suhu dan tekanan standar. Atau dengan kata lain, kelarutan merupakan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat dilarutkan dalam larutannya. Jadi secara umum, kita kenal ada namanya zat terlarut dan ada juga pelarut. Zat terlarut itu merupakan suatu zat yang dapat kita larutkan dalam pelarut. Contohnya gula, garam, tablet, vitamin C, itu merupakan contoh dari zat terlarut. Kemudian pelarut secara umum yang kita kenal itu adalah air, yang fungsinya adalah melarutkan suatu zat terlarut. Kemudian kelarutan sendiri itu disimbolkan dengan S. Kenapa kelarutan itu disimbolkan dengan S? Karena kelarutan itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu solubility, sehingga kelarutan itu disimbolkan dengan S, diambil huruf pertama dari bahasa Inggrisnya. Dan kelarutan itu sendiri dinyatakan dalam satuan gram per liter, karena di sini kita berbicara tentang zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut berarti berbicara tentang massa, yang satuannya adalah gram, kemudian pelarut itu satuannya adalah liter, sehingga satuan kelarutan itu adalah gram per liter atau mol per liter. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas jenis larutan berdasarkan kelarutannya. Jadi kurang lebih ada 3 jenis larutan. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang larutan tak jenuh. Apa itu larutan tak jenuh? Larutan tak jenuh itu merupakan larutan yang dimana zat terlarutnya, dalam hal ini misalnya gula, garam, itu masih dapat melarut secara sempurna di dalam pelarutnya. Jadi zat terlarut itu masih dapat larut. Kemudian jenis larutan yang kedua itu adalah larutan jenuh. Nah, larutan jenuh itu merupakan larutan yang dimana sudah terdapat batas maksimum antara zat terlarut dan pelarutnya. Jadi sudah pada batas maksimum, sehingga penambahan zat terlarut itu tidak akan melarut lagi di dalam pelarutnya. Yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh itu merupakan larutan yang zat terlarutnya tidak dapat lagi larut di dalam pelarut, karena jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan pelarutnya, sehingga nanti akan terbentuk endapan. Ketiga jenis larutan ini harus kita pahami secara jelas, karena akan membantu kita dalam menentukan apakah suatu zat yang kita larutkan ke dalam pelarut, apakah dia melarut, apakah terjadi keseimbangan, atau terjadi proses pengendapan. Sesuai dengan ketentuan yang sudah kita pelajari, Pak sangat harapkan teman-teman semua sudah bisa memahami maksud dari larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Yang berikut kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, di sini kita akan melihat pengaruh jenis pelarut dan zat terlarut terhadap kelarutan. Nah, di sini kita akan melihat contoh
Zat-zat yang memiliki kepolaran sejenis itu dapat saling melarutkan. Contohnya, saat kita hendak melarutkan alkohol dalam air. Nah, ternyata alkohol yang kita larutkan dalam air saling melarutkan. Hal ini dikarenakan alkohol dan air memiliki kepolaran yang sejenis atau sama. Dalam hal ini, alkohol itu bersifat polar dan air juga bersifat polar, sehingga saat dilarutkan, alkohol itu dapat larut secara sempurna di dalam air. Berbeda jika memiliki kepolaran yang berbeda. Contohnya adalah antara air dan minyak. Air dan minyak tidak menyatu dikarenakan memiliki kepolaran yang berbeda. Air yang kita ketahui tadi bersifat polar, sedangkan minyak itu tidak bersifat polar. Karena perbedaan kepolaran ini mengakibatkan minyak tidak pernah menyatu dengan air. Kalau kita mempelajari tentang materi sistem koloid, ada cara untuk kita menyatukan minyak dan air, itu kita menggunakan zat emulgator yang kita kenal juga, contohnya adalah sabun ya. Ya, kita lanjutkan ke faktor yang berikut, yaitu pengaruh suhu terhadap kelarutan. Nah, kelarutan sebagian besar saat itu meningkat dengan suhu yang kita tingkatkan pula. Nah, contoh terlihat pada gambar ini. Di gambar bagian kiri, saat terlarut yang kita masukkan dalam pelarut, ternyata tidak bisa melarut secara sempurna. Dan ketika kita panaskan pelarutnya, maka saat terlarutnya itu akan melarut secara sempurna di dalam air atau pelarut yang kita gunakan. Nah, hal ini juga dapat kita temui jika kita hendak melarutkan gula di dalam air. Saat kita hendak membuat teh, tentunya akan berbeda jika gula kita larutkan dalam air dingin. Mungkin bisa melarut tetapi tidak melarut secara sempurna dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melarut. Akan berbeda jika kita menggunakan air panas saat kita larutkan gula, di mana gula itu akan lebih cepat melarut di dalam air panas. Hal ini berpengaruh dengan faktor suhu terhadap kelarutan. Nah, di sini kurva kelarutan beberapa senyawa garam dalam air. Nah, senyawa garam yang sudah kita pelajari. Nah, di sini secara umum, seperti yang sudah disimpulkan di depan, bahwa kelarutan dari suatu garam itu akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Tetapi di sini ada sedikit pengecualian untuk garam cesium sulfat atau Ce2SO4 3 kali, di mana semakin meningkat suhunya semakin meningkat, kelarutannya itu akan semakin menurun. Tetapi untuk garam-garam yang lain, sesuai dengan definisi yang sudah kita simpulkan di depan, bahwa semakin tinggi suhu, dalam hal ini semakin ke kanan, maka kelarutannya juga akan semakin meningkat. Kita lanjutkan, pengaruh tekanan terhadap kelarutan. Untuk saat terlarut padat dan cairan, perubahan tekanan tidak mempengaruhi kelarutan. Sedangkan untuk saat terlarut berupa wujud atau fasa gas, peningkatan tekanan itu dapat meningkatkan kelarutan. Sedangkan penurunan tekanan dapat menurunkan kelarutan. Memiliki hubungan yang linear ya. Contohnya ketika tutup botol minuman bersoda, misalnya Fanta, Sprite, kita buka, saat terlarut gas itu akan keluar dari larutan. Seperti yang ditampilkan pada gambar di samping ya. Kalau teman-teman sebelum membuka tutupan dari minuman bersoda, tentunya dalam botol tersebut terbentuk suatu larutan. Larutan artinya terbentuk satu fase di dalam. Tetapi saat kita membuka tutupannya, maka kita akan menurunkan tekanan di dalam botol soda tersebut. Mengakibatkan tekanan yang kita turunkan itu akan menurunkan juga kelarutannya. Sehingga kita lihat di sini secara jelas muncul buih-buih di sini. Kita lanjutkan tinjauan molekular tentang kelarutan. Ketika suatu zat dilarutkan dalam air, maka zat-zat tersebut akan terurai menjadi partikel-partikel dasarnya. Nah, contohnya, gula yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi molekul-molekul gula. Sehingga kalau kita kaitkan dengan materi elektrolit, gula ini tidak bisa mengantarkan arus listrik karena terurai menjadi molekul. Sedangkan garam atau natrium klorida yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion natrium dan ion klorida, yang nantinya akan mengantarkan arus listrik. Nah, ini adalah tinjauan molekular tentang kelarutan garam dapur di dalam air.
Nah, bukti dia melarut dengan terbentuknya ion-ion di dalam. Ada ion positif, Na+, dan ion negatif. Nah, perubahan suhu berpengaruh terhadap susunan partikel-partikel saat terlarut dalam larutan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saat padat, saat cair, dan saat gas. Dengan meningkatnya suhu, maka terjadi perubahan atau susunan partikel-partikel saat terlarut dalam larutan. Dari saat kita panaskan, saat yang kita larutkan dalam bentuk padat, itu akan berubah menjadi cair dan akan berubah wujud lagi menjadi wujud gas. Jika kita panaskan wadah yang kita gunakan untuk menampung saat terlarut dan pelarutnya. Sebaliknya, jika kita menurunkan suhunya atau kita dinginkan, maka terjadi juga perubahan susunan partikel-partikel saat terlarut dalam larutan. Awalnya dalam wujud gas, dia akan kembali ke wujud cair dan bisa juga kembali ke dalam wujud padat. Contohnya air yang kita panaskan, misalnya kita tambahkan garam dapur misalnya. Garam dapur yang awalnya dalam bentuk padatan, nanti pasti akan melarut di dalam air, dalam bentuk cairan. Kemudian dengan penambahan garam itu akan mempercepat namanya proses penguapan, sehingga akan terbentuk wujud gas. Tetapi saat kita dinginkan, akan membentuk cairan. Kemudian saat kita dinginkan lagi dalam lemari pendingin, maka pasti akan terbentuk es batu yang dalam wujud padatan. Jadi ada pengaruh suhu yang mempengaruhi susunan partikel-partikel saat terlarut dalam larutan. Selanjutnya kita akan membahas hasil kali kelarutan atau yang disingkat dengan KSP. Pada suatu larutan jenuh dari senyawa ion, misalnya PMTN. P dan T adalah unsur-unsurnya. Kemudian M dan N adalah indeks dari P dan T. Saat terlarut berada dalam kesetimbangan antara fase padat dengan ion-ion. Contohnya di sini, senyawa ion PMTN terionisasi atau terionisasi karena dia di sini merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga anak panahnya itu harus bolak-balik atau reversibel, menghasilkan M. M ini adalah koefisien dari unsur P yang memiliki muatan N+ dalam wujud aqueous, atau ion ini melarut dalam air, ditambah dengan T, ion T, yang memiliki koefisien N, memiliki muatan M- yang juga terlarut di dalam air. Nah, karena reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan, maka dalam larutan jenuh terdapat tetapan kesetimbangan yang disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan, yang kita kenal dengan sebutan KSP. Nah, hasil kali kelarutan untuk senyawa ion PMTN itu ditentukan dengan persamaan berikut. KSP sama dengan konsentrasi. Konsentrasi itu ditandai dengan tanda kurung kurawal dari ion P yang memiliki muatan N+ dipangkatkan dengan M dikali konsentrasi ion T yang memiliki muatan M- dipangkatkan dengan koefisien. Jadi secara garis besar dapat kita simpulkan juga tetapan hasil kali kelarutan atau KSP itu merupakan hasil kali konsentrasi ion, dalam hal ini ada ion positif dan ion negatif, dipangkatkan dengan koefisien pada persamaan reaksi di atas, koefisien M dan koefisien N. Di sini kita akan menentukan KSP berdasarkan jumlah ion. Hasil kali kelarutan atau yang tadi kita kenal dengan KSP itu tergolong dalam larutan jenuh ya, yaitu larutan yang terjadi keseimbangan antara saat terlarut dan pelarutnya. Nah, di sini apabila jumlah ion dalam hal ini M tambah N itu sama dengan 2, maka dapat kita tentukan KSP-nya dengan cara kita melakukan reaksi ionisasi terlebih dahulu. Misalnya di sini ada senyawa PT, karena di sini memiliki koefisien 1, maka kelarutannya yang disebutkan dengan S, solubility. Karena di sini koefisien 1, maka nilai kelarutannya juga sama dengan 1S. Dan biasanya 1 tidak perlu dituliskan, berarti langsung S, menghasilkan P positif tambah dengan T negatif. Nah, karena di sini ion P dan ion T juga memiliki koefisien 1, maka nilai kelarutannya juga sama-sama 1S. Sehingga untuk mencari nilai KSP atau hasil kali kelarutan itu sama dengan hasil kali konsentrasi ion dipangkatkan koefisien.
Nah, karena di sini koefisien sama-sama 1, maka dipangkatkan dengan 1 yang tidak perlu dituliskan. Kemudian nilai kelarutan dari ion P itu sama dengan S, maka S, konsentrasi P positif kita ganti dengan S, begitu dengan konsentrasi dari T min, kita ganti juga dengan S. Sehingga nilai KSP untuk senyawa PT dengan jumlah ion sama dengan 2. Kenapa jumlah ionnya 2? Didapat dari jumlah ion dari P1, jumlah ion dari T juga 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan memiliki nilai KSP sama dengan S kuadrat. Didapat dari nilai S kali dengan S. Selanjutnya untuk jumlah ion M tambah N sama dengan 3. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini kenapa disebut sebagai jumlah ionnya 3? Karena di sini kita lihat setelah kita membuat reaksi ionisasi dari PT2 menghasilkan P2+ tambah dengan 2T min. Kenapa di sini P2+ dan 2T min? Karena di sini terjadi pertukaran ion menjadi indeks. Sebenarnya angka 1 yang di belakang dari P yang tidak dituliskan di sini, teman-teman, itu adalah muatan dari T. Kemudian angka 2 yang di belakang dari T yang merupakan indeks T sebenarnya adalah muatan dari P itu sendiri. Jadi di sini terjadi pertukaran muatan menjadi indeks. Berarti 2 ini adalah muatan dari P, 1 yang tidak dituliskan di sini adalah muatan dari T itu sendiri. Maka P2+ tambah dengan 2T min. Di sini kenapa ada 2? Supaya ruas kiri dan ruas kanan itu terjadi keseimbangan. Di mana di sini di bagian kiri T itu jumlahnya 2, maka di kanan kita harus kalikan dengan 2 supaya terjadi persamaan yang setara. Kemudian di sini jumlah ionnya 3 didapat dari 2 positif tambah dengan 1 negatif. Jadi ada 3 ion, 3 jumlah ion. Nah, maka di sini karena koefisien P sama dengan 1, maka nilai kelarutan juga sama dengan S. Di sini koefisien dari T sama dengan 2, maka nilai kelarutannya sama dengan 2S. Sehingga KSP-nya sama dengan S dikalikan dengan 2S kuadrat. 2S kuadrat sama dengan 4S pangkat 2 atau 4S kuadrat. Kita kali dengan S, hasilnya sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga nilai KSP untuk jumlah ion sama dengan 3, itu sama dengan 4S pangkat 3. Nah, jika jumlah ion M tambah N sama dengan 4, untuk menentukan nilai KSP-nya sama, sebelumnya kita membuat dulu reaksi ionisasinya. PT3 akan terionisasi menjadi P3+ tambah dengan 3T min. Di sini P memiliki jumlah koefisien 1, maka nilai kelarutannya sama dengan S. Dan T di sini memiliki jumlah koefisien sama dengan 3, sehingga nilai kelarutannya itu sama dengan 3S. Maka KSP itu sama dengan konsentrasi P3+ kali dengan konsentrasi T min dipangkatkan koefisien. Sesuai dengan definisi dari KSP tadi. Hasil kali konsentrasi ion dipangkatkan koefisien. Karena di sini P memiliki koefisien 1 sehingga dipangkatkan 1 yang tidak perlu dituliskan. T di sini memiliki koefisien 3 sehingga dipangkatkan dengan 3. Sehingga KSP sama dengan S dikalikan dengan 3S pangkat 3. 3S pangkat 3 itu sama dengan 27 S pangkat 3. Mohon maaf ya, di sini terjadi kesalahan. Sebenarnya di sini nilai KSP-nya itu adalah 27 S pangkat 4 ya, bukan S pangkat 3. Sehingga nilai KSP dari jumlah ion sama dengan 4 adalah 27 S pangkat dengan 3. Dapat kita lanjutkan untuk jumlah ion 5 dengan cara yang sama ya teman-teman, buat dulu reaksi ionisasinya. Kemudian koefisien itu akan dipangkatkan. Maka kita akan dapatkan nilai KSP dari jumlah ion sama dengan 5. Nah, coba kita kerjakan contoh soal. Nah, misalnya NaCl atau natrium klorida. Saat kita membuat reaksi ionisasi, natrium klorida karena di sini Na memiliki indeks 1, Cl juga memiliki indeks 1. Maka sebenarnya indeks dari Cl itu adalah 1, adalah muatan dari Na. Indeks dari Na1 itu adalah muatan dari Cl. Maka kita buat reaksi ionisasinya adalah Na+ tambah dengan Cl min. Dan di sini karena sama-sama memiliki satu koefisien, maka nilai kelarutannya sama dengan S untuk keduanya. Maka KSP untuk NaCl itu sama dengan S dikalikan dengan S, sama dengan S kuadrat. Selanjutnya untuk senyawa CaCl2 akan terionisasi menjadi Ca2+ tambah dengan 2Cl min. Nah, di sini karena Ca memiliki koefisien sama dengan 1, maka nilai kelarutannya sama dengan S
Di sini Cl memiliki nilai koefisien sama dengan 2, maka kelarutannya sama dengan 2S. Sehingga KSP-nya sama dengan S kali dengan 2S pangkat 2. Sehingga nilai KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Begitupun dengan jumlah ion sama dengan 4. Sesuai dengan yang sudah Pak jelaskan sebelumnya. Nah, di sini harusnya 27S pangkat 4 ya teman-teman, bukan 27S pangkat 3. Karena 3S pangkat 3 itu sama dengan 27S pangkat 3. 27S pangkat 3 kalau kita kali dengan S, berarti kan 27S pangkat 3 tambah dengan pangkat 1, sehingga menjadi 27S pangkat 4. Sekian dapat Pak sampaikan untuk materi hari ini. Sangat Pak harapkan anak-anak dapat memahami apa yang sudah Pak jelaskan. Dan jika ada pertanyaan, masukan, kritikan, silakan teman-teman komen pada kolom komentar ya, berkaitan dengan materi yang sudah Pak ajarkan di kesempatan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.